Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih dan anugerah Allah bagi kehidupan kita. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Roti Hidup yang akan disampaikan oleh Mayor Debbie Kape, pemimpin pelayanan wanita Divisi Palu Raya. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua sahabat Cakrawala dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali di pagi hari ini. Dan saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami datang bersyukur kepada Engkau di pagi hari ini. Karena kami tahu Engkau sungguh baik di dalam hidup kami semua. Kami mau berterima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya hari ini Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan akan memegang tangan kami dan menuntun kami supaya kemanapun kami pergi, kami tahu Tuhan kami tidak sendiri, ada Engkau yang bersama-sama dengan kami. Sebelum kami akan melanjutkan semua aktivitas kami hari ini, kami datang kepadamu, mau bersyukur dan meminta pertolongan daripada Tuhan, supaya hari ini kami boleh melaluinya bersama-sama dengan Engkau. Kami mau mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami mengerti maksud firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikian firman Tuhan. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan pagi ini memberikan kita pengertian dan pemahaman yang sangat berguna bagi kehidupan kita untuk menjadikan kasih itu prioritas dalam hidup kita. Sebab apapun yang kita lakukan, sebaik apapun itu, jika kita tidak memiliki kasih, maka semua itu sia-sia. Kasih bukan hanya ucapan, tapi perbuatan. Kasih bukan sekedar rasa, tapi perilaku, tindakan kita. Kasih seharusnya menjadi prinsip hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Dan kasih semestinya menjadi gaya hidup kita, sekaligus karakter kita. Sebab tanpa kasih, hidup ini tak berarti. Tanpa kasih, apapun yang kita beri tidak akan memberi makna. Sahabat Cakrawala, Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus supaya mereka mempraktekkan kasih itu dalam hidup mereka. Rasul Paulus mau jemaat di Korintus tahu bahwa kasih itu bukan hanya sebagai suatu kegiatan rutinitas, tetapi lebih kepada kelakuan dan perilaku seseorang.
bukan hanya sekedar perasaan atau luapan emosi, tetapi yang sesungguhnya kasih itu adalah sesuatu yang tulus yang sedang kita tampilkan dan praktekkan dalam kehidupan ini. Beberapa hal akan kita pelajari lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, kasih itu tidak memegahkan diri. Dalam terjemahannya, memegahkan atau membanggakan diri. Sebenarnya, jemaat yang ada di Korintus sedang terjebak pada hal-hal yang melebih-lebihkan sesuatu yang sebenarnya kosong, tidak ada isinya. Dan Paulus mengingatkan kepada mereka, jangan mereka memegahkan diri. Kalau mereka bisa, itu karena Tuhan. Dan kalau mereka boleh melakukan semuanya itu karena Tuhan. Dan kalau kasih itu menguasai, maka mereka tidak akan pernah malu untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan kekurangan yang mereka miliki. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa kasih itu tidak memegahkan diri, tetapi melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, kasih itu tidak sombong. Jemaat di Korintus menyombongkan diri mereka atas orang lain. Mereka tidak memperdulikan orang lain. Dan Paulus katakan kepada mereka, jangan sombong, jangan menganggap diri lebih dari orang lain. Yang seharusnya sebagai milik Kristus mereka harus menjadikan karunia yang mereka miliki itu bisa berguna dan dilaksanakan berdasarkan kasih. Paulus sendiri menyebut dirinya, meskipun dirinya memiliki dan mengetahui segala sesuatu, Paulus katakan tanpa kasih Kristus, ia bukan siapa-siapa. Rasul Paulus juga menuliskan di dalam 1 Korintus 4 ayat 6 hingga ayat yang ke-7 demikian. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Mereka lupa akan jati diri mereka dan tenggelam dalam kesombongan, sehingga mereka tidak lagi memerlukan apa-apa. Mereka lupa siapa mereka. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Adakah yang bisa kita jadikan alasan untuk menyombongkan diri? Apa karena kita memiliki segalanya? Apakah Tuhan hanya memberkati orang yang memiliki harta dan yang miskin tidak? Apakah Tuhan hanya memberkati orang yang memiliki kedudukan dan jabatan, sementara pegawai yang rendahan tidak? Tuhan menyediakan berkat yang sama bagi semua manusia. Kesombongan menempatkan kita di atas orang lain dan diri kita yang sebenarnya. Sedangkan kasih meletakkan kita di bawah orang lain untuk memahami dan melayani mereka. Kesombongan dan kasih tidak mungkin duduk berdampingan. Bagian yang ketiga, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Dalam terjemahannya, tidak sopan itu bisa diartikan kasar atau tidak pantas. Jadi apa saja yang dipandang hina oleh masyarakat atau mengakibatkan kehinaan bagi orang lain harus dihindari oleh mereka yang memiliki kasih. Jemaat di Korintus lebih ke arah merendahkan orang-orang miskin. Semua yang mereka lakukan itu sangat bertolak belakang dengan kasih. Kasih selalu menginginkan hal-hal yang agung. Kasih selalu menginginkan hal-hal yang indah untuk orang lain.
dan bukan kehinaan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus terus mengingatkan kepada mereka bahwa kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Sebagai orang-orang yang memiliki kasih, maka hidupnya akan melakukan hal-hal yang baik, yang sopan, yang bisa dikendalikan, yang bisa menjadi berkat. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Bagian yang keempat, dalam dunia bisnis, mencari keuntungan itu penting, sebab tidak ada perusahaan yang mau rugi. Pasti perusahaan itu mau untung. Bagaimana caranya? Pasti ada rencana, strategi yang akan dibuat untuk pencapaian target dengan tujuan keuntungan. Dan keuntungan itu bukan untuk diri sendiri. Keuntungan itu bukan untuk pribadi. Keuntungan itu bukan untuk keuntungan bagi salah seorang saja, tetapi keuntungan itu untuk perusahaan. Berbicara tentang perusahaan berarti di dalamnya ada orang lain. Kasih itu lebih kepada orang lain, bukan pemaksaan kehendak pribadi. Kasih itu lebih kepada peduli, rasa peduli. Dan oleh sebab itu, sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, tetapi lebih kepada orang lain. Bagian yang kelima, kasih itu tidak pemarah. Paulus menekankan bagian ini bukan pada kemarahannya, tetapi pada lekas marahnya. Kasih seringkali melibatkan kemarahan, tetapi kemarahan itu untuk kebaikan orang lain. Kasih itu tidak pernah lekas marah atau pemarah. Kasih itu tidak pemarah dalam arti seseorang bisa mengontrol dirinya, bisa mengontrol hati, pikiran, perasaan, dan tindakan bisa berjalan dengan baik atau bisa terkontrol dengan baik. Kasih itu tidak pernah marah dalam arti seseorang akan berhikmat dalam mengeluarkan kata-kata. Kasih itu tidak pemarah dalam arti seseorang dapat menerima, memahami, dan mengerti orang lain. Kasih itu tidak pemarah dalam arti seseorang bisa menghadirkan suasana kedamaian baik untuk orang lain juga untuk dirinya sendiri. Kasih itu tidak pemarah dalam arti seseorang bisa mengorbankan perasaannya atau haknya demi orang lain. Tetapi sahabat Cakrawala, yang sering terjadi itu sebaliknya. Yang terjadi adalah kasih itu lebih kepada diri kita. Paulus menyampaikan bahwa kasih itu mencerminkan sifat Kristus. Kasih itu mencerminkan karakter Kristus. Sabar, murah hati, tidak cemburu, dan lain sebagainya. Kristus memberi teladan yang luar biasa buat kita tentang kasih. Kristus tidak hanya mengatakan atau berbicara tentang kasih, tetapi dia membuktikan kasih itu lewat tindakannya. Dia rela berkorban demi saudara dan saya. Kasih sejati bukan berarti hanya memenuhi kepuasan diri kita sendiri, tetapi bagaimana kasih itu membawa kebaikan buat orang lain. Kasih sejati tidak egois, tetapi bagaimana kesediaan berkorban tanpa mengharapkan balasan. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, bukan hanya memberi pelajaran berharga buat kita, tetapi sekaligus juga koreksi buat diri kita masing-masing. Kita mungkin berbicara tentang kasih,
tetapi sebenarnya hidup kita, diri kita masih dipenuhi iri hati, kecemburuan, mementingkan diri sendiri, tidak mau merendahkan diri, tidak mau mengalah, mau menang sendiri, merasa diri lebih benar. Kita mungkin berbicara tentang kasih, tetapi kita tidak pernah peduli dengan keadaan di sekeliling kita. Kasih mengajarkan dan mengarahkan kita untuk belajar berpikir positif terhadap orang lain. Kata-kata yang kita sampaikan adalah kata-kata yang mendorong dan membangun. Disampaikan dengan lemah lembut, bukan dengan kasar. Kasih sejati bukan berarti hanya memenuhi kepuasan diri kita, tetapi kita melihat bagaimana orang-orang yang ada di sekeliling kita juga membutuhkan kasih. Kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, dan kasih itu tidak pemarah. Milikilah kasih Kristus yang suci itu di dalam hidup kita, dan praktekkan, laksanakan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kembali kami mau bersyukur kepadamu karena kami telah menikmati firman-Mu pada pagi hari ini. Firman yang memberikan pelajaran bagi kami tentang kasih. Kasih yang seharusnya kami lakukan di dalam kehidupan ini. Kasih yang semestinya kami miliki di dalam kehidupan ini dan juga kami praktekkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak dapat melakukannya. Tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat segala sesuatu. Tanpa Engkau maka sia-sialah kami menyatakan kasih kami. Oleh sebab itu kami meminta pertolongan daripada Tuhan. Mampukan kami sehingga kami boleh menyatakan dan mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bisa mengontrol diri kami bisa menguasai hidup kami bisa melihat siapa kami di hadapan Tuhan, dan kalau kami bisa melakukan semuanya sampai hari ini, itu karena Tuhan. Oleh sebab itu kami mau serahkan hidup kami semua hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengendalikan hidup ini. Bapa di sorga, hamba-Mu mau berdoa bagi semua sahabat Cakrawala, dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau yang mengenal mereka secara pribadi, Engkau yang mengenal keluarga rumah tangga mereka, Engkau yang mengenal usaha dan pekerjaan mereka. Kami hanya mau menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan, yang sedang dalam pergumulan kami tahu Engkau pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Kami mau berdoa juga untuk pelayanan yang ada di Radio Cakrawala. Tuhan juga memberkati semua program yang ada sehingga boleh berjalan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Semua pengurus, semua kru Radio Cakrawala yang bertugas hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang, kami mau serahkan mereka semua kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, tangan-Mu yang kuat juga akan terus menuntun mereka, menopang mereka, sehingga mereka boleh melakukan tugas dan pelayanan mereka di radio ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Mungkin mereka tidak bisa melihat hasil dari pekerjaan dan pelayanan yang mereka lakukan hari lepas hari. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau yang mengenal mereka, Engkau yang mengetahui mereka, maka keberhasilan dari pelayanan dan pekerjaan mereka hanya Tuhan yang mengetahuinya. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah radio ini akan terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan.
Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.